bagi kita semua. Teriring salam dari para pendeta dan para haru HKBP Setoyo kepada semua jemaat HKBP Setoyo dimanapun berada. Hari ini adalah pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus dengan topik hidup oleh kuasa Roh. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah Pentakosta kedua ini. Kita bersaat teduh. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita telah memasuki pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Melalui peringatan hari ini, kita dimohon supaya semakin memperlihatkan kepribadian kita yang hidup oleh kuasa Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mengakui Dia. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Datanglah ya sumber damai, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih yang tak kunjung berhenti. Ada agung, ada indah di tanah surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berduka pada kasih abadi, rangkaian hatiku curah dengan rahmat abadi. Ku bikinkan percobaan meninggalkan kasih-Mu, bimbinglah hatiku Tuhan, materai dan bagi-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah.
Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, dan supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus tertulis dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan kampunan segala dosa
dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel bagi kita tertulis dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk menutup kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang rancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seseorang tukang. Pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmiji, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Dengan
punya kerajaan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Selamat merayakan pesta peringatan turunnya Roh Kudus yang kedua. Saya bacakan nats firman Tuhan yang tertulis pada kitab 1 Korintus pasal 2 ayat yang pertama sampai kelima. Demikian bunyinya. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, biasanya kita merayakan pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus pada malam hari ya di gereja kita HKBP Sutoyo. Dan bila kita perhatikan, jemaat yang hadir tidak sebanyak jemaat yang hadir pada pesta pertama, yaitu pada hari Minggu. Namun maknanya tidak berkurang.
Demikian juga harapan kami, meskipun kita masih beribadah di rumah dan pemerintah yang telah mengarahkan menuju new normal atau tatanan hidup baru. Semoga makna ibadah kita ini semakin menyemangati hidup untuk memperlihatkan pribadi yang hidup oleh kuasa Roh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, nats ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya yang menyebut pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena di jemaat Korintus ketika itu ada dua jenis pandangan yang menganggap salib itu adalah kebodohan dan batu sandungan. Yang pertama, oleh pandangan Yunani yang mengutamakan ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Mereka tidak percaya jika Yesus Kristus yang tersalib itu bangkit. Sehingga bagi mereka, salib adalah kebodohan. Yang kedua, pandangan Yahudi. Mereka mengutamakan kuasa Allah. Jadi, tidak percaya jika Yesus Kristus yang dianggap Mesias bisa mati tersalib. Mesias yang mereka harapkan adalah yang kuat perkasa, membebaskan mereka secara politis. Sehingga salib itu bagi mereka adalah batu sandungan. Dengan memahami itu, Paulus merasa perlu mengingatkan bahwa pemberitaan salib, kematian dan kebangkitan Yesus adalah pusat pemberitaan Injil yang disampaikannya. Maka untuk mempermudah pengertian jemaat Korintus ketika itu, Paulus menjelaskan dengan beberapa hal. Yang pertama, Paulus mengatakan tidak datang dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang muluk-muluk seakan lebih berharga dari firman Tuhan, dan tidak pula berdasarkan hikmat manusia atau pengetahuan manusia, supaya firman Tuhan yang disampaikan itu tidak terkotori, tidak terbaur dengan aneka ragam retorika atau filsafat, atau dengan segala macam teori-teori. Dan dalam hal ini, Paulus tidak pula untuk menyukakan hati atau memuaskan khayalan manusia, supaya dengan firman yang disampaikan tidak dibumbui oleh kepandaian manusia, sebab hikmat manusia sangat berbeda dengan hikmat Allah. Hikmat Allah tidak perlu ditambah-tambahi dengan hiasan kemauan manusia. Yang kedua, Paulus fokus pada Yesus Kristus yang disalibkan dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena bagi Paulus, Yesus Kristuslah yang paling berharga. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan orang-orang percaya. Tidak ada yang lain. Lalu yang ketiga, Paulus sadar akan keterbatasan kemanusiaannya, ketidakcakapan pribadinya, dan ketakutan dalam dirinya. Maksudnya, Paulus kenal diri yang sebenarnya dia tidak layak untuk sebagai hamba Tuhan memberitakan Injil dengan mengingat masa lalunya. Namun Tuhan Allah memakai diri Paulus.
Kalau dari diri Paulus sendiri, tidak ada yang dapat diandalkan, tidak ada yang dapat dibanggakan, karena dia mempunyai keterbatasan, bahkan tidak luput dari dosa. Itulah sebabnya Paulus menyebut dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Keempat, karena keyakinan pertolongan Tuhan dan kekuatan Roh, maka pemberitaan firman dapat diterima, sehingga iman jemaat tidak tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada hikmat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, pemberitaan Injil yang disampaikan Paulus senantiasa mengagungkan kuasa Allah, bukan kecakapan retorik atau filsafat maupun intelektual seperti yang diinginkan oleh jemaat Korintus, namun pembuktian akan kekuatan Roh yang bekerja dalam menumbuhkan iman. Maka dengan ibadah pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus, yang juga merupakan ulang tahun lahirnya gereja dan ulang tahun sending, karena setelah turunnya Roh Kudus, para murid melaksanakan perintah Yesus untuk memberitakan Injil. Kalau pada saat itu tadi kita dimotivasi oleh kepribadian Paulus yang mengutamakan Yesus Kristus yang tersalib dan telah bangkit dari kematian, adalah karena kekuatan Roh. Roh itu adalah Roh Kudus yang mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan untuk membuat orang mengerti atau paham, sehingga menjadi percaya dan dapat mengenal dan mempercayai Yesus Kristus. Roh itu adalah Roh penghibur yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus ajarkan. Roh itu adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, yang memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang dan yang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, mari kita sambut Roh Kudus itu untuk tinggal dan mendiami kehidupan kita, sehingga dapat menerima hikmat Allah. Dengan hikmat Allah, kita jalani kehidupan ini, menjadikan kita rendah hati, tahu diri, mengenal diri, tidak sombong, tidak memegahkan diri, namun mau senantiasa taat, mau belajar, punya pengertian, memandang masa depan, dan menyatakan kasih Allah kepada dunia, kepada sekitar, kepada keluarga, memuliakan Allah saja. Dalam perjalanan hidup, selalu minta petunjuk Tuhan, berlaku jujur dalam bertindak, seperti Paulus yang senantiasa memberitakan Kristus di dalam perjalanan hidupnya. Roh Kudus menjadi kekuatan orang percaya dan memaknai hidup keseharian. Hidup kita lebih berarti untuk orang banyak, juga untuk membangun diri kita sendiri. Seperti ada ilustrasi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, tapi nggak salah kali ya kalau saya ingatkan melalui kali ini. Seorang ayah sebelum meninggal dunia
membagikan sejumlah uang kepada 2 orang anaknya sambil berpesan, gunakan uang ini baik-baik, jadikanlah sebagai modal usaha. Tetapi ingat, pesanku ini jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Pendek cerita, sang ayah pun meninggal. Anak yang satu mengingat pesan ayah, dia pun berupaya melaksanakannya dengan bekerja, dengan selalu menggunakan payung. Dengan payungnya ini justru menghalangi dia untuk bekerja, sehingga hasil pekerjaannya tidak dapat maksimal. Namun anak yang satu lagi, dengan mengingat pesan ayahnya itu, ia selalu bangun lebih awal untuk berangkat kerja sebelum matahari terbit dan pulang kerja setelah matahari terbenam. Tentu hasil kerjanya pun lebih banyak, menjadikan dirinya semakin hari semakin sukses, semakin berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dari ilustrasi itu maka bisa dikata menjadi orang berhasil, menjadi orang sukses adalah dambaan semua orang, ya bukan? Namun supaya benar-benar berhasil, tidak cukup hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan hikmat dan kebijaksanaan, seperti anak yang nomor 2 tadi itu. Hikmat dan kebijaksanaan hanya bisa kita terima ketika kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi tempat berdiam di diri kita. Roh Kudus yang menguasai diri kita. Perjalanan hidup ini, perjalanan iman kita masih panjang ke depan. Oleh karena itu, mari sambutlah Roh Kudus yang telah tercurah, yang telah turun, supaya dapat menguasai seluruh eksistensi kehidupan kita, sehingga hidup kita pun semakin lebih bermakna ke depan, dan hidup kita memuliakan Tuhan dan dapat menyenangkan sesama kita manusia. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang memberi kuasa Roh-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh hikmat, menjadi pribadi yang rendah hati, tahu diri, dan tergerak memberitakan firman-Mu melalui perilaku yang menyatakan kasih-Mu kepada setiap orang. Mampukan kami untuk hidup yang kami hidupi oleh kuasa Roh-Mu saja. Bapa, bantu kami untuk dapat mewujudkan arahan pemerintah menuju new normal, tatanan hidup baru, dengan mematuhi protokol kesehatan, karena pandemi COVID-19 ini masih belum selesai. Tolong jemaat-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, lansia, untuk memperoleh Roh-Mu dan menjadikan Roh-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami masing-masing. Tetaplah menyertai dan melindungi kami, memberkati kami, supaya hidup kami semakin berarti untuk Tuhan pakai. Roh-Mu saja yang menjadi kekuatan kami. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kepadamu. Dan ampunkanlah semua salah dosa dan pelanggaran kami, supaya kami semakin layak untuk Tuhan pakai. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat Pentakosta kedua. Selamat Pentakosta kedua.